Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa taslimatuhu ala qaidil mujahidin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat kopi hangat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa menghadiri acara rutin kita, yaitu diskusi kopi hangat yang kita adakan pada setiap Kamis pagi. Bapak dan Ibu sekalian, tema kopi hangat pada kesempatan ini adalah jihad gerakan perlawanan Palestina dalam perspektif maqasid syariah. Tema ini sangat menarik untuk kita kaji karena di dalam fikih-fikih Islam pada bab jihad, kalau ada musuh masuk ke negara kita, masuk ke negeri kita, maka semua rakyat yang ada pada negara itu wajib memberikan perlawanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan para ulama mengatakan dalam kondisi ketika musuh sudah masuk ke negara kita, maka wajib ain. Maka jihad itu hukumnya menjadi wajib ain bagi penduduk tersebut. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, di satu sisi masih ada berbagai macam tuduhan tentang legalitas jihad yang ada di Palestina. Bahkan ada tuduhan bahwa jihad yang dipimpin oleh Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, kemudian ada Al-Jihad Al-Islami, dan seterusnya, dalam pandangan beberapa kelompok, ya, jihadnya belum syar'i karena belum ada pemimpinnya. Bahkan di antara mereka ada yang punya ide sebaiknya masyarakat Palestina itu berhijrah ke tempat yang lain, ke tempat yang lebih aman untuk menghindarkan dari korban jiwa. Nah, dalam konteks inilah kita memerlukan kajian yang sangat mendalam bagaimana sebenarnya jihad yang dilakukan oleh faksi-faksi perlawanan Palestina itu kita kaji dalam perspektif maqasid syariah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Abdurrahim, seorang pemerhati maqasid syariah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, kita awali diskusi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memberikan pemantik diskusi atau muqaddimah diskusi pada kesempatan ini. Silahkan Dr. Abdurrahim, maksimal 30 menit, kita perbanyak diskusi aja biar nggak monolog. Karena di sini banyak pakar, di sini ada Keifatoni Abror ini.
yang sudah hadir di tengah-tengah Ya, kita siap. juga. Sudah siap. Ya, Ya, silahkan. ya, terima kasih Ustaz Dr. Muhammad Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan berbahagia, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita Kopi Hangat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dan juga tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini bagian dari kontribusi kita sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam konteks mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan ini mudah-mudahan menjadi hujah dan penambah nilai kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala, tema tentang eh, perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini bisa kita lihat dari berbagai macam sudut pandang, sebagaimana di beberapa diskusi yang telah lalu ya. Ada yang dilihat dari sudut pandang politik, juga bisa dilihat dari sudut pandang sejarah, bahkan ada beberapa peneliti, kalau mungkin ada satu web yaitu Muntada Asyarq, Waddah Khafanjar ya kalau nggak salah, itu senanti melihat kasus Palestina ini dalam perspektif geopolitik global dan sejarah. Jadi satu peristiwa yang terjadi itu memang bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, bisa dilihat dari sisi syariah, bisa dilihat dari sisi budaya, bisa dilihat dari politik, bisa juga dilihat dari antropologi dan seterusnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba mendiskusikan bersama bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini, perspektif mungkin kita kerucutkan adalah pendekatan makosid syariah. Jadi kita tidak mengkaji secara lebih detail tentang sejarah dan seterusnya yang sudah kita bahas, tapi bagaimana perspektif makosid syariah dalam konteks perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama dalam konteks jihadnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tema kita adalah perspektif makosid ini sebagai ruang lingkup yang akan menjadi perhatian kita pada kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, kemudian yang pertama Bapak Ibu sekalian, perlu kita coba lihat, kita samakan persepsi kita, apa itu jihad. Jadi jihad ini berasal dari 3 huruf ya, yaitu jim, ha, dan dal. Yang artinya adalah bermakna, satu makna mengeluarkan tenaga, effort kalau bahasa kita adalah upaya semaksimal mungkin, badlul juhdi kalau di dalam badlul istifragul wus'i kalau di dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi seseorang itu mencurahkan tenaganya, mengeluarkan energinya, berusaha sekuat mungkin. Itulah muncul atau makna dalam dari satu kata yang berasal dari kata jahada atau jim, ha, dan dal. Dari kata 3 kata ini, 3 huruf ini, atau dari kata dari huruf jim, hal, dan da, itu muncullah beberapa kata istiqaq. Istiqaq itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Istiqaq itu jadi kata-kata itu kemudian memiliki anak pinak. Ada kata jihad, ada istihad, ada mujahadah, ada jahad, ada al-juhdu, dan seterusnya. Maka jihad adalah, ini menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, yang saya ambil dari fikih zakat beliau, upaya seorang muslim sekuat tenaga dengan effort yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki untuk melawan kejahatan dan menghilangkan kebatilan. Jadi kalau kita definisikan secara inti dari jihad itu adalah
upaya seseorang sekuat tenaga, tenaga yang dimiliki, upaya yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki untuk menghilangkan kejahatan dan untuk melawan kejahatan dan menghilangkan kebatilan. Jadi ada asyar dan ada al-batil. Maka segala upaya dengan sarana apapun, sejauh mana kemampuan seseorang itu berupaya dengan berbagai macam sarana, apakah sarana itu sampai dalam berbentuk peperangan atau kemudian tidak sampai dalam bentuk peperangan, dengan segala sarana yang dibutuhkan, tetapi fungsinya adalah melawan kejahatan dan menghilangkan kebatilan, maka itu adalah esensi dari jihad sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Fiqhul Jihad. Ada beberapa hadis Bapak Ibu sekalian yang di situ ada kata-kata yang berasal dari akar kata yang sama jihad. Misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk berlindung. Qala ta'awwadzu billahi min jahdil bala. Jadi ada kata-kata jahdil bala, wadar syaqa, wasu'il qada, wa syamatatil a'da. Nanti maknanya bisa dicari di syarah hadisnya, bisa dicari di internet ya. Kemudian misalnya idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Al-hakim itu apabila ijtahada juga berasal dari kata, juga bermakna ada kata jim, hal dan dal. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW, ini biasanya disebutkan di bab al-ghuslu dalam bab fikih, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Kemudian juga ada hadis dzirwatu sanamil islami al-jihadu fi sabilillah la yanaluhu illa afdaluhum. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyriki nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jadi ini hadis ini maknanya berbeda-beda. Ada makna yang sama dan ada makna yang berbeda, tetapi juga berasal dari akar kata yang sama. Maka berbagai macam makna atau redaksi kata yang diambil dari akar kata jim, hal dan dal ini menggambarkan apa sebenarnya esensi dari jihad itu. Ulama membagi jihad itu dalam dalam banyak bagian, macam-macam pembagiannya, tergantung pendekatannya apa. Jadi ulama diantaranya membagi jihad itu dari sisi objek lawannya, siapa lawannya. Dibagi menjadi tiga, bahwa jihad itu ada jihad melawan musuh, yaitu dalam bentuk peperangan, ada lawan, ada yang dilawan. Jihad melawan setan, berarti lawannya ini tidak terlihat. Kemudian juga, atau setan bisa juga kalau kita masukkan setan dari kalangan jin dan manusia, tapi tidak ada peperangan dalam pengertian peperangan yang berdarah. Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini kalau kita lihat dari sisi objek jihad dalam konteks siapa lawannya. Konteksnya ini kita berjuang melawan apa musuhnya itu siapa, objek yang dilawan apa. Kemudian juga dalam jihad dalam bentuk perang, ulama membagi dua bagian. Jihad dalam bentuk tolab, yaitu ekspansif, musuh sudah terindikasi mau melakukan penyerangan, atau musuh misalnya sedang mempersiapkan kekuatan untuk menyerang, sebagaimana peperangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Romawi. Maka yang dilakukan adalah sudah ada informasi bahwa mereka akan datang menyerang umat Muslim, maka umat Muslim bergerak lebih dahulu, maka ini namanya ekspansif atau tolab. Tapi juga bisa juga jihad dalam konteks bertahan di dalam wilayah kita. Jadi menunggu musuh itu datang, baru kemudian dilawan. Maka kalau di dalam konteks Palestina, pada tanggal 7 Oktober itu adalah ekspansif karena masuk dalam wilayah dan mendahului dan melakukan, ada kesempatan kemudian melakukan tindakan ekspansif. Tapi di saat ini ketika lawan itu menyerang masuk dalam kota, maka sifatnya adalah sifat defensif. Kemudian berikutnya jihad dari sisi sarana bisa dibagi dalam kategori jihad menggunakan harta, jihad menggunakan jiwa yang dimiliki, dan jihad dengan lisan yang dimiliki. Dan kalau kita juga lihat pembagian jihad dari sisi hukumnya, ada jihad yang sifatnya fardu ain,
Artinya setiap individu itu memiliki kewajiban untuk berperang dan itu sifatnya fardu ain, tidak lagi fardu kifayah. Tapi ada juga jihad itu sifatnya fardu kifayah dan semuanya itu baik dalam konteks fardu ain maupun dan fardu kifayah disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing yang dimiliki. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini menggambarkan tentang sarana yang dipakai oleh seseorang di dalam berjihad. Nabi SAW bersabda, jahidul musyriki nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jadi artinya bahwa jihad itu ruang lingkupnya sangat luas, tetapi fasilitas sarana yang dipakai, jadi kalau di dalam konteks ilmu maqasid itu ada sisi sarana dan ada sisi tujuan. Bingkai umumnya adalah jihad, tetapi sarana untuk berjihad itu yang dipakai bisa menggunakan jiwa fisik yang dimiliki, modalnya adalah fisik. Ada yang modalnya adalah harta dan ada yang modalnya adalah lisan, kemampuan berdiplomasi. Maka diplomasi, kemampuan seseorang memiliki artikulasi, kemampuan untuk menjelaskan secara detail kasus yang ada, begitu juga mengklirkan persoalan problem yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina, bagian dari jihad dengan lisan yang dimiliki. Maka diplomat-diplomat kita di Indonesia dalam konteks membela saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal soleh mereka yang berdiplomasi, berkomunikasi dengan berbagai macam negara, berbagai macam otoritas, dan mudah-mudahan Allah menjadikan itu sebagai jihad mereka, terlepas dengan kekurangan-kekurangan mungkin orang melihatnya, tetapi seseorang itu perlu kita lihat secara objektif, secara lebih adil, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa kepada mereka, saudara-saudara kita, baik di Indonesia maupun di negara yang lain. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, jihad itu konteksnya dari bentuknya ibadah sebagai amal soleh, tapi dia itu ruang lingkup fikihnya itu termasuk ibadah atau muamalah. Karena persepsi kita bahwa ibadah jihad itu ibadah atau muamalah. Kalau dia dimasukkan seperti ibadah dalam pengertian ta'abudat atau ibadat, maka akan ada konsekuensi turunannya, mekanismenya. Tetapi kalau dimasuk muamalah, maka akan ada konteksnya, akan ada cara pandangnya. Nah, Imam Asy-Syatibi, kemudian ulama-ulama yang lain menyebutkan kaidah-kaidah dasar dalam ibadah adalah ketaatan. Ini ibadah Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau mengatakan begini, al-aslu fil ibadat al-inqiyad dunal iltifati ilal ma'ani. Ini redaksi beliau ya. Hukum asal ibadah itu adalah ketaatan tanpa melihat al-ma'ani. Kalau al-ma'ani bisa kita katakan sebagai tujuannya. Bisa kita katakan substansi maksud dan tujuannya. Jadi kalau orang sholat subuh ya 2 rakaat tanpa kita pertimbangkan tujuan 2 rakaat itu apa. Kalau maghrib itu 3 rakaat kita taat kepada Allah ya perintahnya semacam itu. Itu konsep ibadat. Tapi berbeda dengan muamalat yang atau al-adat dalam bahasa yang lain adalah prinsip dasarnya adalah melihat kepada tujuannya. Yaitu bahwa al-aslu fil adat al-iltifatu ilal ma'ani. Al-aslu fil muamalat atau al-aslu fil adat al-iltifatu ilal ma'ani. Bahwa prinsip dasar atau konsep dasar dalam muamalat atau al-adat itu adalah kita melihat substansinya. Jadi kalau ada ayat bicara tentang muamalat, maka cara kita berinteraksinya adalah apa sih fungsi dari hukum itu, apa fungsi dan tujuan dari perintah dan larangan itu. Nah, Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fikih Al-Jihadnya mengatakan bahwa jihad itu termasuk dalam kategori al-muamalat. Jadi, kalau kita bagi dalam tema-tema keagamaan, hukum-hukum dalam agama itu ada ibadat, contohnya adalah sholat, puasa, kemudian haji, dan seterusnya. Kemudian ada muamalat, misalnya di situ ada transaksi jual beli, kemudian ada juga al-uqubat. Maka wilayahnya mana nih?
Karena jihad itu konteksnya interaksi antara manusia dengan manusia, maka jihad itu sebenarnya wilayahnya adalah muamalah. Wilayahnya dalam konteks siasah syar'iyah. Interaksi antara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan penguasa. Maka disitulah wilayah jihad. Maka kita perlu melihat jihad itu konteksnya muamalat, maka berlaku kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ma dalil ala tahrim. Hukum asal dari muamalat itu adalah boleh. Maka jihad itu dengan sarana apapun, mekanisme apapun, strategi apapun itu boleh. Caranya boleh, silakan dengan cara apapun, kecuali yang terlarang. Bukan dibalik. Bukan mencari begini caranya. Jihad begini ada nggak dasarnya, caranya Nabi ada nggak? Cara ini pernah dilakukan Nabi atau enggak? Jadi cara pandangnya begitu. Jadi kita tidak mencari dulu ada nggak cara begini. Tetapi yang perlu kita lihat apa strategi yang paling efektif, apa strategi yang paling bermanfaat, apa strategi yang paling canggih digunakan dalam perlawanan dalam jihad ini. Yang penting nggak dilarang, yang penting nggak bermasalah. Nah gitu. Jadi karena dia wilayahnya adalah muamalat. Ada satu kaidah terkait dengan ibadah dan al-ada. Al-aslu fil ibadat al-hadr. Hukum asal dalam ibadat adalah terlarang, kecuali ada dalil yang memperbolehkan atau memerintahkan. Sebagian ulama yang lain mengatakan at-tawakuf. Nah, al-aslu fil adat al-ibahah. Maka hukum asal dari adat itu adalah diperbolehkan. Begitu juga ada satu riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu mengatakan al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu daya. Maka semakin orang mampu membuat rekayasa, semakin membuat strategi yang canggih dalam satu perang, semakin efektif cara yang dipakai itu adalah cara perang yang paling bagus begitu. Maka ini konteks persepsi kita tentang jihad. Kemudian berikutnya jihad itu wilayahnya tujuan atau sarana. Ulama semisal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syatibi, dan termasuk juga Syekh Al-Qardawi dan ulama-ulama yang lain baik dalam kalangan klasik. Misalnya Al-Ghazali juga demikian. Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustaswanya, begitu juga di dalam salah kitab yang lain, itu mengatakan bahwa hukum itu ada yang terkait dengan tujuan, bahwa hukum-hukum dalam Islam, baik yang sifatnya perintah maupun larang, itu ada yang diperintah karena tujuan, dilarang karena tujuan, bisa juga karena sarana. Sesuatu itu dilarang karena dia itu mengarah kepada sesuatu yang lain yang lebih besar. Sesuatu itu diperintahkan karena dia itu bertujuan untuk memperkuat sesuatu yang lebih besar. Saya berikan contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita, memerintahkan kita berbuat adil dan melarang kita berbuat zalim. Maka perintah dan larangan itu bersifat untuk tujuan, yaitu adil itu tujuan untuk diwujudkan, kezaliman adalah tujuan untuk dihilangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi gharar. Transaksi gharar itu transaksi yang ada ketidakpastian, ketidakjelasan pada objek barang. Karena transaksi itu bisa mengakibatkan kezaliman, transaksi itu bisa mengakibatkan konflik. Nah, supaya tidak terjadi konflik, maka transaksi itu dilarang. Maka larangan terhadap transaksi gharar itu konteksnya adalah larangan dalam konteks sarana. Nah, jihad, nah sekarang kita bawa pada konteks jihad. Perintah untuk jihad, perintah jihad yang ada dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW itu konteksnya tujuan atau sarana. Jadi orang itu kalau nggak ada jihad, mencari-cari jihad. Maksudnya gini, kalau jihad dalam konteks perang, perlukah kita seseorang itu mencari-cari peperangan? Apakah jihad itu sebenarnya sarana untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar? Nah, kalau kita lihat dari pembahasan Syekh Yusuf Al-Qardawi dan ulama-ulama yang lain tentu, kita akan menemukan bahwa jihad itu sarana. Sarana untuk apa? Mewujudkan keadilan dan mencegah atau menghilangkan kezaliman. Itulah yang makna dari iqamatul haqqi wa izalatul zulmi. Jadi iqamatul hadli menegakkan keadilan dan izalatul zulmi menghilangkan kezaliman atau taklilul zulmi atau maupun mengurangi kezaliman yang ada. Maka itu tujuan dari jihad. Maka semakin efektif satu sarana untuk menegakkan keadilan atau semakin efektif satu sarana untuk menghilangkan atau mengurangi kezaliman, itu maka sarana yang menjadi prioritas di dalam jihad. Apakah jihad itu membutuhkan peperangan? Ataukah jihad itu membutuhkan diplomasi? Ataukah jihad itu membutuhkan sarana-sarana yang lain? Jihad menegakkan keadilan dan
kezaliman ini berdasarkan satu ayat, udzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka orang-orang yang diperangi, yaitu orang-orang muslim itu diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan jihad peperangan, untuk melawan bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Maka kalau kita lihat konteks perang Nabi Shallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi yang kemudian dikirimlah pasukan oleh Rasulullah SAW, semuanya itu konteksnya tidak lepas dari menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, tidak semata-mata karena perbedaan agama. Maka dalam hal ini terkait dengan jihad, jihad itu bisa dengan perang dan bisa juga tanpa perang. Kalau perang itu adalah jihad yang memang membutuhkan energi yang super, dia membutuhkan adalah jihad yang bisa dikatakan perang itu jihad yang lebih membutuhkan effort yang lebih besar, maka bisa dikatakan jihad yang besar itu ya perang. Karena orang untuk terlibat dan masuk di dalam peperangan, dia harus mampu menaklukkan hawa nafsunya, harus mampu mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaga yang dimiliki. Maka kalau kemudian pahalanya itu sangat luar biasa, ya sesuai dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan ketika seseorang itu berperang. Namun juga ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan ada satu jihad atau fisabilillah di jalan Allah yang itu memang tidak terlibat ada perang. Misalnya terkait dengan seorang wanita itu wajib jihad yang tidak ada la qitala fi, yaitu al-haji wal umrah, yaitu haji dan umrah. Begitu juga berbakti kepada orang tua. Satu ketika ada seorang sahabat yang akan ikut serta dalam peperangan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia ini anak satu-satunya atau bisa jadi anak Allah alam, tapi tidak ada yang merawat orang tuanya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fafiha fajahid, maka kurang begitu Nabi SAW mengatakan maka berjihadlah untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian berikutnya juga jihad dalam talabul ilmi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu maka dia di fi sabilillah sampai dia kembali. Begitu juga falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah ada sekelompok orang itu yang kemudian tidak terlibat dalam peperangan, semuanya tidak maksudnya ada sebagian yang tidak terlibat dalam peperangan, tapi dia itu memperdalam ilmu, kemudian nanti akan kembali kepada kaumnya untuk memberikan wawasan, memberikan pemahaman agama di antara mereka. Itu juga masuk dalam jihad yang tidak ada peperangan. Bahkan kalau kemudian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat keluar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyisakan sebagian yang berada di dalam untuk menjaga kota Madinah. Itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia itu mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang keluar. Ini yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bahwa tidak semua jihad itu adalah peperangan dan bahwa jihad itu adalah sarana. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, la tatabannau liqa al-adu. Janganlah kalian itu menginginkan, mengangan-angankan atau berharap bertemu dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, mintalah kesehatan kepada Allah, mintalah keselamatan kepada Allah. Keselamatan dalam hal jiwa, dalam hal harta dan seterusnya. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau ketemu dengan musuh fasbiru, bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuk, ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan atau bayang-bayang naungan pedang. Ini konteksnya senjata, konteksnya adalah sarana, bukan konteksnya adalah tujuan. Kemudian berikutnya antara jihad dan peperangan. Ternyata tidak semua peperangan itu juga bermakna jihad. Karena ada seorang mengadukan kepada Nabi SAW, ada orang yang itu yang berperang karena untuk mendapatkan nama, ada yang juga karena hamiyah, karena fanatisme, maka kemudian Nabi SAW mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang menginginkan kalimat Allah itu yang tertinggi, maka kemudian dia di jalan Allah. Apa yang makna kalimatullah itu?
kata Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan merujuk pada berbagai macam tafsir adalah al-adlu wal haqqu, keadilan dan kebenaran. Kemudian karena jihad itu adalah wilayahnya wilayah muamalat, jihad itu adalah konteksnya adalah al-adat, sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk eksplorasi, mengembangkan, yang hukum asalnya adalah mubah kecuali yang terlarang, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam jihad. Yang pertama adalah maqasid. Jadi ketika ada ayat-ayat tentang jihad, hadis-hadis tentang jihad, atau strategi-strategi yang diterapkan oleh Nabi dalam sejarah, strategi-strategi para sahabat, strategi-strategi dalam sejarah Islam yang dilakukan oleh mereka para panglima dalam peperangan, atau dalam selain peperangan juga, maka perlu kita lihat apa konteksnya apa, maqasidnya apa, sisi tujuannya apa. Kemudian yang kedua, di dalam jihad juga mempertimbangkan al-muwazanat, mempertimbangkan efek positif negatifnya, kemudian sejauh mana kejituan satu sarana, kemudian juga dampaknya seperti apa, dan seterusnya. Begitu juga di dalam jihad perlu mempertimbangkan al-ma'alat, apa konsekuensi yang muncul dari satu tindakan tertentu. Kalau seseorang melakukan A, plan B, plan C. Plan A ini apa konsekuensinya, plan B ini apa konsekuensinya, plan C konsekuensinya apa. Lalu kemudian ini menjadi objek pertimbangan dari setiap konsekuensi itu. Maka misalnya gini, konteks jihad dalam politik misalnya, saya contoh sederhana ya. Kalau misalnya calonnya ini konsekuensinya apa? Kalau calonnya ini konsekuensinya apa? Kalau calon ini konsekuensinya apa? Ini kalau panglima, saya contoh misalnya panglima perang. Ibnu Taimiyah dalam Siyasah Syar'iyah misalnya menyebutkan satu ungkapan. Kalau pemimpin itu ada dua calon pemimpin misalnya dalam perang nih, panglima perang. Satu, dia orangnya soleh, ibadah, tahajud, puasanya dan seterusnya. Tetapi strategi, kemampuannya dan seterusnya dia ada minim, maksudnya ada minus di sisi ini, tapi dari sisi kesolehan bagus, luar biasa. Tapi di sisi yang lain ada satu pemimpin yang mungkin dia dari sisi kesolehan tidak seberapa, dia muslim, tapi dari sisi ubudiyat, zikirnya dan seterusnya biasa, tapi dia memiliki kemampuan, kapasitas. Bagaimana kalau bandingkan misalnya Abu Bakar itu memprioritaskan Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid itu kalau dibandingkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dibandingkan sahabat yang lain, ya bisa dikatakan dalam konteks keilmuan misalnya, ya tentu di bawah. Tetapi dalam konteks strategi, dalam konteks kemampuan dia membaca situasi dan kondisi, maka Khalid bin Walid itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki yang lainnya. Nah, itu pilihan-pilihan konsekuensi itu masing-masing ada resikonya. Dalam jihad begitu. Begitu juga nanti prioritas yang mana. Jadi pertimbangannya itu tidak otomatis pada personal itu. Misalnya, itu resikonya misalnya. Tapi juga kepada apa yang mungkin muncul dari personal itu. Itu misalnya saya berikan contoh bagaimana penerapan ma'alat, penerapan auliyat, prioritas di dalam jihad. Bisa dalam konteks politik, bisa dalam konteks perang, bisa dalam konteks isu dan seterusnya. Misalnya diplomasi, kemampuan seseorang untuk berdiplomasi dengan pihak asing. Mungkin ada orang yang pintar bahasa Inggrisnya lebih canggih, tapi dia kemampuan untuk berkomunikasinya minus misalnya, dan yang lainnya. Kemudian misalnya 3 mazhab di dalam jihad. Ada mazhab yang pertama bahwa semua ayat damai dengan non-muslim itu sudah dihapus dengan ayat saif. Ayat saif itu ayat perang. Misalnya, waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Atau di dalam surat Taubah ayat 5 itu juga ayat yang dinamakan ayat saif, ayat perang. Semua ayat damai terkait dengan non-muslim menurut kelompok yang pertama ini adalah sudah dihapus, sudah dinasakh dengan ayat-ayat perang. Maka nggak ada hubungan muslim dengan non-muslim, itu aslinya adalah al-adawah, al-baghdha, al-bughdu wal adawah, permusuhan dan ketidaksukaan. Ini kelompok pertama. Maka perang adalah sarana ekspresi dari ketidaksukaan, dari permusuhan karena mereka menyembah selain Allah, karena mereka tidak beriman. Berdasarkan juga umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah.
aku diperintahkan untuk memerangi orang itu sampai mereka bersyahadat. Misalnya itu dipakai justifikasi untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa jihad perang itu sekarang sudah nggak ada konteksnya. Sekarang orang ya itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak ada jihad peperangan, semuanya sudah ada PBB, ada. Maka dan itu adalah cara-cara apa ya? Cara-cara barbar begitu. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang wasati. Kalau Ustadz Rahman biasa menyebutkan wasati ya. Di kelompok yang pertama ini menyebutkan bahwa hubungan asli antara Muslim dengan non-Muslim adalah damai. Maka kalau ada peperangan itu ada konteksnya. Maka damai ada konteksnya, peperangan konteksnya. Maka ketika kita membaca ayat-ayat terkait perang, hadis-hadis tentang perang, maka harus kita baca juga konteksnya seperti apa. Maka ini juga untuk membaca situasi Palestina. Jihad dalam konteks Palestina, apakah konteksnya karena berbeda agama semata, karena beda agama, ataukah ada konteks-konteks lain sehingga ada peperangan. Jihad dalam Islam memiliki fungsi strategis menjaga maqasid syariah, agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Maka ada hadis Nabi SAW, siapa yang man qutila duna malihi fahuwa syahid, siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya juga, termasuk di dalamnya adalah, maka dia itu adalah syahid. Maka jihad di dalam Islam itu tidak semata-mata karena beda agama. Jadi kalau beda agama lalu jihad dalam pengertian peperangan. Tetapi ada kezaliman, ada ketidakadilan. Bukti bahwa Islam itu begini, bahwa jihad peperangan perang itu tidak semata-mata karena beda agama, ada beberapa bukti dari ayat dan hadis yang lain. Misalnya Islam memperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Bagaimana mungkin kalau kemudian hubungan itu dibangun atas peperangan dan permusuhan? Bagaimana Muslim kemudian mengizinkan hal itu? Perintah berdialog dengan orang non-Muslim atau dengan ahlul kitab, perintah dakwah dengan mereka. Maka ayat-ayat ini tidak akan menemukan konteksnya kalau kemudian semua ayat damai dengan non-Muslim itu disfungsikan atau dinasakh. Maka bahayanya semacam itu. Maka banyak ayat yang didisfungsikan, banyak hadis yang didisfungsikan. Bahkan akan ada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kontak dengan Yahudi, terkait dengan non-Muslim yang kemudian itu akan didisfungsikan juga. Dilema pemahaman ayat-ayat perang, misalnya ayat waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Menurut saya Yusuf Al-Qardawi, konteks ayatnya ini adalah memperlakukan orang dengan sama. Karena mereka memerangi, maka ya kita perangi. Tapi kalau mereka damai, ya kita damai. Begitu juga tentang hadis. Umirtu an uqatilan nasa hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai akhir hadis. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, kata An-Nas di sini manusia. Itu ternyata kalau pandangan Syekh Al-Qardawi berdasarkan pandangan para ulama yang lainnya juga, bahwa manusia ini memang bentuknya umum. An-Nas itu sifatnya umum. Secara teksnya, redaksinya umum, tetapi sebenarnya fungsinya khusus, yaitu orang-orang Arab pada waktu itu yang ada interaksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bersifat umum. Maka teks umum itu kan tidak senantiasa bermakna umum. Ada juga al-am yuradu bihi al-khusus. Memang redaksinya umum, manusia warna kulit apapun, siapapun dimanapun dan berada, tetapi konteksnya ternyata adalah tidak semua manusia. Sehingga kalau kita menerapkan hadis ini harus diterapkan dalam konteksnya seperti apa. Etika perang ini yang di dalam Islam, karena hukum asalnya adalah mubah, maka yang perlu diperhatikan adalah etikanya. Larangan melampaui batas, membunuh wanita, anak-anak, orang tua yang tidak terlibat dalam peperangan. Larangan membunuh orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Larangan mutilasi, jadi kalau sudah dibunuh lalu kemudian dipotong-potong, itu termasuk yang dilarang. Al-muthlah. Larangan melanggar perjanjian dan khianat, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka itu ada perdamaian, maka berikanlah perdamaian itu, perjanjian itu, dan tidak berkhianat. Kemudian larangan menebang pohon dan merusak bangunan, kecuali dalam konteks ini yang sifatnya tujuan ya, karena ada satu kaidah dalam fikih, yuktafaru taba'an ma la yuktafaru istiqlalan. Kalau tujuannya menebang pohon dan merusak bangunan itu nggak boleh. Tapi kalau kita tujuannya bukan menebang
pohon itu, bukan juga untuk merusak bangunan itu, tetapi ada musuh yang ada di situ, maka kita tidak mungkin membunuh dia, menaklukkan musuh itu, kecuali dengan cara menebang pohon itu atau dengan merusak bangunan itu, maka itu yuhtafar. Berdasarkan satu kaidah, yuhtafaru taba'an, sesuatu itu kalau sebagai konsekuensi itu dimaafkan. Malah yuhtafaru istiqlalan, tapi kalau tujuannya semata-mata merusak bangunan, itu tidak diperkenankan. Larangan merampas harta. Jadi harta itu sembarangan diambil, atau hulul. Hulul itu korupsi dari harta yang ada dalam hasil rampasan perang. Masalah Palestina ini perlu kita lihat dalam konteks agama dan politik, perspektif maqasid syariah, maka ketika Palestina ini tidak mendapatkan kemerdekaannya, maka maqasid daruriyat yang disebutkan oleh para maqasid yang paling mendasar, yang paling penting, itu tidak bisa didapatkan. Dari sisi keagamaan mereka tidak bisa beribadah secara sempurna, baik ibadah yang sifatnya pribadi maupun ibadah yang berhubungan dengan Baitul Maqdis, tidak bisa secara sempurna. Kemanusiaan, hak-hak mereka, hak-hak bicara, hak-hak sandang pangan, makanan, kesehatan nggak didapat secara sempurna. Begitu juga pemikiran mereka secara isu, secara pandangan, secara mereka tidak bisa merdeka mengungkapkan pendapat mereka, pikiran mereka, ide-ide mereka. Kehormatan mereka dicabik-cabik, begitu juga hak milik mereka dirampas. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqhul Jihadnya itu mengatakan begini, realitanya pertempuran antara kita, al-ma'rakah, antara kita dengan Yahudi itu disebabkan satu hal dan bukan lain. Karena mereka merampas tanah kami, tanah Islam, tanah Palestina. Mereka mengusir penduduknya, penduduk asli yang mereka tinggal di wilayah itu, mereka paksakan kehadiran mereka dengan besi dan api, maksudnya dengan cara kekerasan, dan dengan darah menumpahkan pertumpahan darah. Beliau juga melanjutkan, pertempuran akan terus berlangsung antara kami dengan mereka selama sebab itu masih ada. Nah, kemudian bagaimana? Ini ada beberapa isu ya terkait dengan kerjasama pembebasan atau jihad saudara-saudara kita yang di Palestina. Misalnya yang sempat menjadi isu di kalangan sebagian kita adalah kolaborasi atau kerjasama dengan Iran atau dengan Assad yang bermadzhab Syiah misalnya. Maka harus kita petakan bahwa kerjasama antara seorang muslim dengan pihak yang lain, atau muslim dengan muslim, atau dengan non-muslim bahkan, itu bisa kita kategorikan dalam 3 kategori. Ini saya dapatkan dari Ustaz Anis ya waktu itu. Yang pertama adalah kerjasama konteksnya ideologis. Ya, ini sesama ahlu sunnah, sesama mungkin dia ada keikatan ideologi gerakan, ada. Nah, ini namanya kerjasama yang sifatnya ideologis. Namun juga ada kerjasama yang sifatnya adalah strategis, karena apapun sarana yang dapat mewujudkan pembebasan Al-Aqsa, pembebasan bumi Palestina, maka kita kerjasama, apapun latar belakangnya, apapun ideologinya. Kemudian taktis, situasi ini sedang ada kelaparan, situasi ini sedang perang, maka konteks jangka dekat ini ya memang harus mendapatkan persenjataan, mendapatkan fasilitas dan seterusnya untuk menopang situasi darurat ini apa ini supaya bisa lepas. Apakah kemudian misalnya dalam hal perjanjian-perjanjian yang saat ini situasi supaya bantuan masuk, obat-obatan masuk dan seterusnya. Nah, ini juga di sebagian kalangan saudara-saudara kita itu kadang-kala begini. Kita tahu bahwa Saudi Arabia itu adalah ahlu sunnah. Mesir itu ahlu sunnah. Mana lagi? Yordan itu ahlu sunnah. Begitu, di sisi yang lain kita juga tahu bahwa Assad itu Syiah. Iran itu Syiah. Rusia, Cina itu kan juga non-Muslim. Tapi perlu kita ketahui bahwa Iran itu adalah agama yang mayoritas dan yang negaranya spot itu adalah Syiah. Tapi tidak semua kebijakan Iran itu konteksnya untuk dakwah Syiah. Ini yang harus kita bedakan. Tidak semua langkah-langkah yang diambil oleh Iran, langkah yang diambil Assad itu konteksnya adalah untuk pembelaan terhadap Syiah atau untuk menebarkan Syiah. Memang benar bahwa dia mensupport program-program Syiah. Tetapi tidak semua kebijakan yang diambil itu konteksnya untuk Syiah. Begitu juga tentang Saudi Arabia, Ahlus Sunnah mensupport program Ahlus Sunnah, Mesir dan segala macamnya, Al-Azhar dan seterusnya. Tapi tidak semua kebijakan politik yang dilakukan oleh negara yang mayoritas Ahlus Sunnah dan pejabatnya Ahlus Sunnah itu konteksnya untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah.
Banyak juga kepentingan, bahkan bisa kita lihat kepentingan politik mereka, kepentingan nasional mereka, kepentingan regional mereka, kepentingan politik wilayah mereka. Maka ini yang bagi kita perlu bijaklah dalam melihat apa yang dilakukan Iran, apa yang dilakukan Rusia, dilakukan Cina, dan apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia. Dan kenapa misalnya Saudi Arabia tidak membantu persenjataan dan seterusnya? Ya kita tahu situasi dan kondisi dengan negara tersebut misalnya. Nah ini mungkin bagi kita sebagai penutup ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan beliau bersabda manjahaza ghazian fisabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk fisabilillah maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala yang sama. Wa man khalafa ghazian fi ahli bi khair faqad ghaza. Siapa yang membantu keluarga-keluarga orang yang berjihad, maka dia juga bagian orang yang berjihad. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, wa inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiratan wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum syarakukum fil ajr. Habasahumul uzru wal marad. Di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kalian itu melalui satu lembah, melewati satu jalan, lembah begitu, mereka senantiasa bersama dengan kalian mendapatkan pahala yang sama. Mereka itu tidak bisa ikut karena ada uzur ataupun karena sakit. Maka partisipasi saudara-saudara kita di belahan bumi manapun dengan tenaga yang dimiliki, dengan harta yang dimiliki, dengan lisan yang dimiliki, dengan kemampuan fasilitas teknologi yang dimiliki, maka mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana mereka yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan jihad saudara kita di Palestina dalam konteks pendekatan maqasid syariah. Mungkin ada diskusi yang diperdalam, ada idhofat, ada penambahan-penambahan dari ustadz-ustadz sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini bisa menambahkan input dan memperkaya ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Rahman. Baik, terima kasih Dr. Abdurrahim atas presentasi yang sangat mendalam, sangat luar biasa bagi kita semuanya. Intinya adalah kemerdekaan itu akan bisa mewujudkan maqasid syariah, sementara penjajahan itu pasti akan berlawanan dengan terwujudnya maqasid syariah. Oleh karenanya, bangsa Palestina yang telah dijajah 75 tahun, sampai sekarang mereka ingin mewujudkan kemerdekaan, sehingga maqasid syariah itu bisa diwujudkan dalam konteks kehidupan yang ada di Palestina. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya buka forum diskusi ya, dialog dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya persilahkan yang langsung angkat tangan ya. Ini Todong juga boleh Ustaz. gimana? Langsung todong juga boleh. Langsung todong aja nih. Ya, saya persilahkan Kefatoni untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan untuk memperhangat diskusi kita pada pagi ini. Silahkan Kefatoni yang sekarang berada di Sidoarjo. Saya persilahkan untuk berbicara. Itu belum tentu di Sidoarjo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman di gua yang mana itu nggak tahu. Ya, raga saya di Sidoarjo, tapi hati saya di Gaza. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin kalau dikembangkan ya bukan dari aspek ajaran, tetapi dari aspek problematika keumatan yang majmuk, bagaimana sikap atau respon dari kaum muslimin berkaitan
dengan jihad perang yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan. Itu yang mungkin bisa kita kategorikan, dan agar supaya kita yang berada di dalam jangkauan terhadap orang-orang yang merespon yang bermacam-macam itu, kita sendiri juga memerlukan aktualisasi bagaimana merespon terhadap respon mereka. Ya. Itu memerlukan satu aspek pentingnya, ya, saya kira yang belum terbahas tadi di materinya Dr. Abdul Rahim, sisi atau aspek nizam di dalam jihad. Apakah itu terkait dengan hal-hal yang diperlukan sebagai sarana dari jihad itu sendiri agar efektif sehingga memerlukan nizam. Oleh karena al-haqqu bila nizamin sayaghlibuhul batilu binizamin. Jadi mohon pemaparannya, tanggapannya tentang aspek nizam di dalam jihad. Demikian dulu, Fadal. Baik. Jazakallah khairan materinya, bagus. Terima kasih, luar biasa Kiai Fatoni menyoroti tentang aspek nizam ya, terkait faksi-faksi perlawanan yang ada di Palestina. Baik, selanjutnya saya persilahkan ini Pak Gunawan, Coach Gunawan di Bali. Gimana Pak Gunawan? Ustadz Gunawan? Nyimak Ustadz, lagi nyetir. Oh, kalau gitu kita beralih ke Sulawesi Tengah. Saya persilahkan kepada Ustadz Zainuddin Tambuwala untuk memberikan tanggapan. Silakan Ustadz. Ustadz Zainuddin? Kayaknya lagi ini. Kalau begitu kita pindah ke Depok aja nih ya. Bu Sita, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Ini penyakitnya Dr. Rahman ini. Dia kalau udah kemana-mana pasti nyari ibunya. Nyari ibunya dia. Iya. Oke. Makanya saya diem aja. Udah off cam tetap dipanggil. Ya paling aman Ustazah. Iya betul. Gak bisa nolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Rahman, Mas Rahim, Ustadz Muzaffar, ada di sini juga Ustadz Fatoni. Alhamdulillah. Senang sekali saya ikut dalam pembicaraan ya sejak awal tadi. Karena saya juga sedang diminta untuk menyampaikan ini di berbagai forum. Benar tadi Mas Abdul Rahim bilang dari perspektif ilmu politik ya. Dan juga nanti ada Senin depan ada seminar nasional kan ya. Seminar nasional membandingkan antara assessment terhadap penyikapan dunia terhadap konflik Ukraina atau perang Ukraina-Rusia dengan sekarang Palestina-Israel. Jadi benar-benar nampak unfairness-nya gitu, ketidakadilan dalam penyikapan. Itu kan dibahas di dalam forum, di situ juga ada anggota dewan, ada dubes, mantan dubes Ukraina dan seterusnya. Dan saya minta dibahas dari sudut pandang kaitan dengan Palestinanya. Jadi bingkai syariah dari Mas Abdul Rahim ini sangat membantu gitu. Menjadi guidance agar apapun yang kita sampaikan dari perspektif ilmu manapun tidak keluar dari bingkai maqasid syar'i gitu ya, atau filosofi syariah atau
maksud ya diberlakukannya syariah pasti untuk maslahat ummah gitu. Jadi menurut saya pembahasan tadi jelas, mudah. Ini salah satu kelebihannya dokter-dokter muda ini adalah membahas hal yang berat tapi dengan bahasa yang sederhana bisa dipahami oleh orang awam sekalipun, ibu rumah tangga Seluruh sekalipun. Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ini hari-hari ini kita kan menghadapi fakta-fakta ya. Kalau kita bicara update news, akhirnya Israel menyetujui gencatan senjata 4 hari gitu ya. Itu atas usaha terus-menerus dari beberapa negara, terutama Qatar dan Mesir gitu. Jadi ada satu blessing, ada satu hikmah yang luar biasa bahwa terdorong untuk bersatu gitu. Selama ini kan kita menghadapi situasi yang sulit bahwa dunia Islam punya kelebihan sumber daya manusia, populasinya 2 miliar dari 8 miliar umat manusia sedunia, punya sumber daya alam yang luar biasa berupa minyak, ya, nikel, batu bara dan seterusnya. Tapi kita dan punya potensi agama sebagai kekuatan pemersatu yang luar biasa. Tetapi kita punya kelemahan diantaranya adalah persatuan, ya. Artinya persatuan antara negeri-negeri Muslim ini. Jadi alhamdulillah dalam perkembangan saat ini satu hal yang kemarin ada hal yang juga membuat saya terharu ketika putri saya mengatakan, ibu waktu dulu gitu long time ago, puluhan tahun yang lalu ini Nida temenin Nadila istrinya Mas Rahman ya. Waktu ibu mengajak aku ikut aksi bela Palestina atau masih kecil, aku bertanya-tanya gitu, seberapa besar sih dampak ini bisa memberi pengaruh atau aksi ini bisa memberi dampak atau bisa memberi pengaruh pada perjuangan pembebasan Palestina gitu. Kayaknya ini usaha yang kecil banget. Jadi mulai sejak Intifadah ya 1987 terus mereka masih TK udah saya ajak. Tapi sekarang Bu gitu, di tahun 2023 setelah aku dewasa aku mulai menyadari bahwa ternyata sekarang seluruh dunia mendukung ya dan bukan tidak mungkin kalau tadi Ibu mengatakan 2027 prediksi Syekh Ahmad Yasin ya prediksi beliau bahwa 40 tahun usia Intifadah besar kemungkinannya Palestina merdeka, kata Nida anak saya itu bukan tidak mungkin Ibu lebih cepat lagi kayak gitu. Jadi alhamdulillah menurut saya tadi Mas Rahim juga menyampaikan satu hal yang membesarkan hati ya bahwa semua orang bisa berkontribusi sekecil apapun ya apakah dari segi diplomasi kemampuan berdiplomasi atau turun aksi ke jalanan atau ikut menyumbangkan dana dan bahkan kalau bisa memang dari APBN negara-negara Muslim gitu ya sehingga efeknya akan lebih ini dan terutama di atas semuanya adalah doa-doa dan karena kita sekarang melihat bahwa mentalnya pasukan Israel ya DKF dan mentalnya rakyat Israel juga sedang down ya sehingga akhirnya mereka yang bersikukuh tidak mau gencatan senjata sekarang malah menyetujui usulan gencatan senjata walaupun sebelum gencatan senjata membombardir lagi secara brutal gitu tapi apapun itu ternyata pressure internasional cukup efektif dan kemudian juga ya kutukan dari seluruh negara-negara walaupun belum berupa resolusi PBB karena selalu diveto Amerika memberikan pressure untuk terjadinya gencatan senjata sehingga kemudian sementara gitu mengurangi jatuhnya korban sipil. Jadi terima kasih Mas Rahim memberi bingkai syariah yang jelas, yang mudah menjadi guidance gitu untuk pembahasan dari perspektif manapun. Baik, terima kasih Bu Sita atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, sebelum ditanggapi oleh Dr. Abdurrahim, saya usul dong ini nih ada member di Forum Knowledge yang rajin posting tentang Palestina dengan update-update terbarunya. Namanya Azwir Abu Syamil. Barangkali mau bicara di sini. Saya persilahkan, silakan Abu Syamil. Ya, Abu Syamil, Azwir Abu Syamil. Tapi kadang-kadang padahal sebenarnya di sini baik-baik nih orangnya, nggak ada yang
nggak ada yang nyalain kalaupun ngomongnya salah. Itu Global Anonymous aja ikutan itu. Itu binaannya Pak Fatmi itu. Ya, kalau gitu, kalau Abu Syamil belum mau bicara, Belum mau selanjutnya kita Yang ke muncul di Surabaya, Bu. layar. Yang Ke muncul di Surabaya. layar, Ruli, Ayub Karawang. Kita ke Surabaya dulu. Saya persilahkan Ustadz Muzaffar. Tafadhol Ustaz. Oh, saya Tafadhol, Ustaz. Ustadz Ya, udah bisa. Muzaffar. Ya. Ibra'an lidzimah ya, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para dokter, para ustadz, ustadzah. Pertama, tadi saya sekali lagi tidak begitu lengkap mengikuti presentasi yang luar biasa dari Dr. Abdul Rahim. Ini ada kendala teknis. Jadi listrik sempat mati, terus kemudian jelek, wifi antara laptop dan HP tadi sempat tukar-tukar sehingga tidak lengkap. Tapi dari yang sekelumit saya ikuti luar biasa, dan ya memang itu adzannu bihi yang kita al-ma'hud di doktrina, insyaallah luar biasa. Saya hanya sedikit ya, ini terkait dengan mungkin membantu masyarakat umum khususnya, dan juga khusus, jadi mungkin umum dan khusus, karena memang ada orang-orang khusus, para ustadz, para penceramah mubalik itu yang punya jamaah pengikut yang luar biasa banyak, tapi persepsi dan penyikapannya terhadap perang khususnya yang sekarang sedang terjadi antara pasukan penjajah Zionis Israel dengan kaum muslimin khususnya di Palestina, lebih khusus lagi di Gaza, jadi gitu, dan diwakili secara lebih khusus oleh Hamas, Izz al-Qassam dan lain-lain. Jadi memang dalam memahami apa yang terjadi itu ya sudut pandang, kemudian keluasan dan kesempitan wawasan seseorang itu sangat menentukan. Jadi yang bisa memahami secara benar, baik dan proporsional itu adalah yang memiliki wawasan yang sangat luas dari skala skala Islam, umat Islam, luas dalam konteks global, jadi gitu. Jadi artinya tidak disikapi masalah Palestina, masalah Gaza itu secara locally gitu ya. Itu terkait dengan ini ada konflik antara Palestina yang kecil, sedikit, tidak terus faktanya tidak didukung oleh saudara-saudara tetangga-tetangganya, Israel dengan punya kecanggihan segala macam. Terus kemudian kita menyaksikan bagaimana ketika dalam tanda kutip kelompok kecil kemudian berani-beraninya melawan kelompok besar, terus kemudian dibombardir, dihabisi. Itu memang sangat sulit kita menyikapi secara sederhana seperti itu. Nah, saya kira yang sangat penting untuk kita angkat, khususnya bagi kaum muslimin dan juga bagi manusia pada umumnya, karena sering ada ungkapan bahwa untuk berempati dan kemudian mendukung rakyat Palestina tidak harus muslim. Itu banyak bahkan yang non muslim mengatakan itu. Cukup Anda menjadi manusia normal. Jadi gitu. Nah, di sini yang paling mudah dan paling logis. Yang paling logis itu adalah yang pertama adalah berangkat dari fakta atau dari sudut pandang bahwa ini ada negara muslim, dan apalagi negara ini
negara para nabi, negara warisan kaum muslimin itu terjajah. Bahkan kita meyakinkan termasuk sebagian ustadz terkait dengan bahwa ini adalah negara warisan Islam, warisan para nabi, itu juga sulit. Ya sudah, ini negara Palestina terjajah sebagaimana kita dulu pernah terjajah. Jadi gitu, ini bahwa terus kemudian udah seperti itu, dan begitu zalimnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh bangsa terjajah ini itu dalam konteks untuk melawan penjajah. Melawan penjajah dan berusaha membebaskan diri, membebaskan negeri dari penjajahan. Nah itu, dari situ masuk bagaimana dulu para pejuang dan mujahidin kita melawan penjajah dengan bambu runcing, dengan takbir, dengan apa saja. Dan nggak mikir itu, apakah mereka menang atau kalah, meskipun tentu yakin akan ini. Tapi itu konteksnya. Jadi seperti itu. Kalau ini nggak masuk akal, kekuatan kecil melawan ini itu memang betul. Kayak gitu. Bahkan termasuk ketika yang menganalogikannya dengan, kan seperti Nabi SAW itu memilih untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah, dan Ka'bah lebih suci daripada Baitul Maqdis, misalnya kayak gitu. Ada kan? Ini bukan hanya orang biasa, para ustadz itu mengatakan itu. Ikhlaskan, relakan, semacam itu. Itu juga tidak mudah kita debat di sisi itu dengan sebagian orang. Yang paling logis itu adalah udah. Jadi ini adalah bangsa terjajah, selama ini berpuluh-puluh tahun terzalimi dengan kezaliman, dan ingin melepaskan itu, dan mereka melawan dengan kemampuan yang mereka miliki. Itu satu. Dalam konteks yang kedua, itu khususnya untuk umat Islam ya. Dan saya kira juga ini kaidah umum. Misalnya bahwa kita maklum kalau banyak orang yang bingung menyikapi hal yang terjadi, kemudian miris gitu menyaksikan bagaimana mayoritas korban adalah anak-anak, ibu-ibu, para wanita. Kemudian udah, artinya Gaza, kota-kotanya, gedung-gedungnya rata dengan tanah dan sebagainya itu. Semua dibombardir. Itu kalau kita mencoba, orientasinya adalah ini Hamas benar sih enggak sih? Itu nanti akan mudah cenderung menyalahkan. Di sini itu adalah kita udah fokus saja. Kita berangkat dari prinsip sikap dasar seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Husnudzon pertama. Yang kedua adalah mereka adalah penduduk negeri. Sebagaimana kita, misalnya ada orang Arab, orang Afrika, orang Eropa, orang mana saja ngomong macam-macam tentang Indonesia, nyalahkan kita. Kami ini adalah putra bangsa. Kami lebih tahu. Jadi ya seperti dulu saya ketika mau nulis tentang Indonesia itu, saya sempat dalam tanda kutip berselisih agak serius dengan dosen pembimbing, profesor, mungkin juga barangkali ustadznya Dr. Rahman dari Mesir. Itu karena mengoreksi saya seolah-olah beliau itu lebih tahu tentang Indonesia daripada saya. Terus beliau saya membimbing beberapa skripsi, tesis di saya tentang Indonesia di sana. Saya bilang ya Syekh, iya Syekh, tapi saya ini asli putra Indonesia. ya contoh kayak gitu. Tentu kita nggak terima, kita lebih tahu gitu. Nah mereka itu lebih tahu. Memang mungkin saja salah, tapi paling tidak salah pun mungkin itu salah dalam hal yang mereka lebih tahu daripada kita. Sementara kalau kita salah menilai mereka, apalagi ujungnya hanya nyalahkan saja, mereka yang mati kita salahkan, mereka yang terluka mereka salahkan, mereka yang kehilangan semuanya kita salahkan. Itu logika mana yang membenarkan dan logika Islam yang membenarkan itu. Sehingga kalau bingung memahami, sudah. Mereka lebih tahu, mereka ini. Andai pun mereka salah, tapi mereka sekarang
dalam kondisi yang seperti itu. Itu. Bahkan dalam hukum peperangan itu kan ada kan hakul ma'rakah itu ketika ada hudud itu dalam suasana perang jangan dilaksanakan eksekusi hudud dulu, ditunda. Jadi gitu. Ada masalah-masalah terjadi, konflik, udah lupakan ini kita sedang perang. Jadi gitu. Itu prinsip-prinsip dasar saya kira seperti itu. Jadi ini mungkin barangkali cara kita mungkin jadi memang memahamkan. Jadi memang terus terang saja kita sangat memaklumi ketika kita menyaksikan itu kemudian orientasinya itu ke mencari siapa benar siapa salah. Aksi itu benar atau salah. Menurut muwazanat ini semua punya sudut pandang. Kalau memang bingung itu udah kita fokus saja, kita pertama khusnudzan, mereka jelas lebih tahu apakah pasti benar, tidak. Tapi andai mereka salah, itu salahnya orang yang tahu. Beda dengan kita menilai menyalahkan, kita salah, salahnya orang yang tidak tahu itu berat. Terus kemudian udah, kalau gitu fokus saja yang mereka butuhkan apa, minimal doa, minimal dukungan, apa yang bisa kita bantu mereka dalam kondisi yang seperti itu, terus kemudian kita sibuk nyalah-nyalahkan dan segala macam itu, naudzubillah. Jadi saya kira itu mungkin barangkali dalam konteks ini ya, tadi Dokter, karena kalau seperti tadi pintu masuk misalnya memahami jihad dan segala macam yang tadi dipaparkan oleh Dr. Abdul Rahim itu juga tidak mudah, karena itu nanti akan membawa kita kepada menilai jihadnya Hamas sekarang seperti apa, dan itu nanti banyak orang yang bingung. Misalnya itu seperti itu. Jadi kalau saya secara realistis itu ya itu bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim. Bahkan sikap seseorang sebagai manusia menyaksikan kondisi seperti itu luar biasa. Jadi ada bahwa rumah dibombardir, sekolah dibombardir, ini segala macam dibombardir dengan alasan bahwa enggak itu persembunyiannya para teroris Hamas itu, dan sampai sekarang saya belum pernah dengar, Allah alam, belum pernah ada satu data pun yang membenarkan itu. Tapi dunia mengiyakan, dan dokter-dokter Zionis Israel katakannya ikut menandatangani, katanya Allah alam, ya mereka masa dipercaya. Tapi saya kira itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muzaffar atas tanggapannya, melengkapi diskusi pagi ini. Gimana Dr. Abdurrahim? Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Ini banyak yang bicara ini. Baik, lanjutnya kita ke ini dulu, ke Jember, ke kota Jember. Salah satu kota tapal kuda. Kepada Al Ustadz Khairul Hadi, saya persilahkan. Suaranya belum kedengaran, Ustaz? Belum dibuka. Belum dibuka nih. Atau ini, atau apa ini? Masih belum sampai itu. Di unmute. Terlalu jauh. Iya, masih. Suaranya enggak? Di unmute. Dibuka itu. Belum diklik. Suara di unmute Ustadz Khairul Hadi. Nah. Udah enggak ini ya. Pak Hadi bicara loh. Padahal bicara Ustadz Khairul Hadi. Volumenya dibesarkan, Pak. Kena hack ini. Kena hack. Khairul Hadi. Khairul Huda. Kena hack, suaranya nggak keluar ini. Gara-gara ada global ini. Gara-gara ada global. Oke. Jangan-jangan beliau yang disangka Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dari Jember. Ustadz Khairul Hadi, mohon maaf suaranya belum kedengeran ya. Kita pindah dulu ya. Ya. Pindah dulu ya. Ya, beda ini. Pindah dulu ke ini ke Bali. Ya. Silakan. Sulawesi kayaknya muncul. Nanti dari Bali kita ke Sulawesi Tengah, insya Allah. Ustaz Zain Tambuala, Ustaz Zainuddin Tambuala akan bicara.
Silahkan Ya, Ustadz Assalamualaikum Gunawan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Dad? Kedengeran, tapi Iya, videonya ya. nggak ini, nggak kelihatan Saya gambarnya nih. lagi nyetir ini, Dad. Gimana? Nah, ini gimana nih? Oh Oh, iya, lagi nyetir nih. Susah. ya lanjut. Ya, lagi ke pondok, Jembrana. Silakan. Iya. Jadi yang pertama karena perspektif saya mungkin berbeda ya. Ngelihatnya kan gitu ya. Kalau Dr. Rohim ini ahlinya makosid dari perspektif beliau, dan memang pandangan yang kita berikan, ya beliau berikan ini, kalau saya mengamati dari perspektif saya, memang menyasar jaringan dengan konten agama, kan gitu ya. Jadi untuk mengikatkan orang dengan Palestina, kan banyak konten yang bisa kita ikatkan mereka. Kebanyakan di kita di Indonesia, Ustadz Anies Mata juga menyampaikan bahwa memang ada 3 hal alasan kita membela Palestina. Dan 3 alasan itu antara lain agama, kemanusiaan, dan tuntutan dari undang-undang kita. Dan memang 3 konten itu menyasar jaringan-jaringan yang berbeda. Ada jaringan yang memang akan terikat dengan Palestina dengan konten-konten agama. Mereka saudara kita, satu ini, mereka Aqsa adalah sejarah kita, kemudian jihad dan lain sebagainya, itu kan konten agama, berarti jaringan yang memang akan terikat dengan Palestina bila kontennya cocok dengan mereka, yaitu agama. Tapi ada orang yang jaringan yang juga terikat dengan konten kemanusiaan. Buktinya mereka agamanya juga nggak kuat, kadang non-muslim juga dan lain sebagainya. Ini kan mereka terikat dengan kemanusiaan. Ada juga tuntutan undang-undang kita. Nah, apapun yang kita akan berikan ke masyarakat memang tergantung daripada jaringannya itu yang kita sasar, jaringan yang apa. Kadang-kadang konten jihad juga nggak mempan pada orang-orang tertentu, nggak urus, kan? Karena memang kayaknya. Tapi ada kalanya disentuh kemanusiaannya masuk, disentuh kebangsaannya masuk. Nah, Indonesia nampaknya 3 poin itu menjadi konten andalan. Hanya di mana harus kita terus gaungkan. Ada kemanusiaan, ada agama, dan ada yang kebangsaan. Nah, yang saya belum bisa mengerti ini di globalnya. Kira-kira di masyarakat Arab yang tidak mendukung ini, tentunya kalau mereka berbicara tentang jihad tadi, itu tentunya berbeda. Saudi dengan ulama-ulamanya juga bisa nggak sepakat dengan masalah jihad ini di Palestina, gitu. Sehingga mereka nggak mendukung, bisa jadi, gitu. Dan negeri-negeri yang lainnya juga. Nah, saya kira itu aja perspektif saya. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat nanti di masyarakat kita yang banyak jaringannya itu, di mana kita bisa melibatkan mereka supaya terus terikat dengan Palestina. Saya di Bali, tentunya kalau kontennya jihad, kontennya agama susah. Nah, konten kemanusiaan. Walaupun selama ini masih konten agama ya, terkesannya itu masih ini konten agama. Yang perlu kita kembangkan lebih luas lagi yaitu konten kemanusiaan dan kebangsaan ini. Yang nampaknya kesan yang ada kalau Palestina ya agama gitu. Makanya sekarang besok hari Sabtu ada bela Palestina lagi di Denpasar. Kemudian hampir seluruh masjid dan lain sebagainya juga bela. Nah, ini yang lainnya konten kemanusiaan dan konten kebangsaan ini yang nampaknya belum masif gitu loh untuk kita kembangkan supaya menjadi milik bersama, terus terikat sampai purpose-nya Palestina merdeka. Itu. Dengan siapapun, muslim kontennya agama, non-muslim kontennya kemanusiaan, kebangsaan, politikus dan lain sebagainya. Ini yang harus kita terus suarakan dan memang harus ada yang menyuarakan. Saya kira itu, Dokter, dari perspektif saya ya. Dan untuk Palestina itu saja sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Gunawan atas tanggapannya. Walaupun dalam perjalanan beliau aktif berpartisipasi ikut diskusi ini. Selanjutnya kepada Ustadz Zainuddin Tambuwala MA, saya persilahkan. Beliau sekarang lagi di Sultan kan saya? Lagi di Palu ya? Suaranya Ustadz, di-unmute Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Ahlan. Terima kasih Pak Dr. Rahman, Dr. Rahim, Syekhna Muzaffar, Ustazah Sita Rasbi dan semuanya insyaallah. Barakallahu fikum. Salam perjuangan dari Palu. Allahu Akbar. Salam. Allahu Akbar. Ya, saya sangat tertarik untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Dr. Rahim. Saya berangkat dari pengalaman sejak terjadinya peristiwa 7 Oktober di Palestina, mendorong siapapun dari kita, terutama kita yang pernah hidup di luar negeri, terutama di Mesir, saya di sana, memotivasi untuk menjadi semacam duta Palestina di masjid-masjid gitu. Dan kenyataan di lapangan yang miris kita dapatkan adalah memang khususnya kami di Palu sini, khususnya di sekitaran saya ini, sangat-sangat minim informasi tentang Palestina, apalagi tentang perjuangan para faksi-faksi perlawanan di sana. Sehingga mendorong saya memunculkan semacam usulan bagaimana caranya mungkin ke depan ini, karena ini perjuangan masih sangat panjang, ada semacam pekan bersama Palestina. Artinya kan Pak Rahim ini kan di Partai Gelora, mereka punya tugas di sana. Saya kira perlu kita ini kan pekan bersama Palestina. Ini karena apa? Faktor masyarakat sangat awam tentang berita Palestina ini. Sama sekali awam. Jangankan masalah jihad, artinya tentang Palestina saja di mana itu tidak tahu gitu bahkan. Sehingga ini kesempatan besar buat kita menurut saya untuk mengembangkan cara pandang tentang Palestina secara aplikatif lagi gitu. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada pihak-pihak yang terutama di pusat ini, kalau bisa ada semacam itu. Bahkan bila perlu, terutama teman-teman yang terkait dengan MUI. MUI saja kemarin mengeluarkan fatwa yang notabene merupakan bagian daripada jihad. Tadi Dr. Rahim mengatakan sekecil apapun kita punya upaya itu merupakan bagian pada jihad. Nah di lapangan ini orang gamang tentang fatwa itu. Jadi MUI hanya sekedar menyampaikan fatwanya, tapi sosialisasi di lapangan ke imam-imam masjid, ke masjid itu sama sekali tidak ada gitu. Nah saya dengan teman mengambil bagian di sisi itu, menjelaskan itu gitu. Nah perjuangan kita masih akan terus berjalan karena semangat tadi sekecil apapun kita punya perjuangan pasti insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sisi sangat disadari bahwa memang terlalu besar PR kita menyadarkan orang Indonesia, khususnya orang, jangan bicara Muslim saja awam gitu. Bagaimana yang lain-lain gitu ya. Yang kedua, ini saya punya kelompok diskusi dengan teman-teman lulusan dari Timur Tengah juga, mungkin Pak Farahman dengan Pak Rahim ada di situ, terkait dengan beberapa tokoh-tokoh yang notabene mereka seharusnya bisa menjadikan pencerahan buat umat Islam, tapi mereka memilih ya, sadar saya rasa, tapi mungkin terfitnah dengan situasi Palestina. Saya nggak kalaupun sebut nama nggak apa menurut saya, seperti Buya Ar-Razi beberapa hari lalu ada sempat datang ke Palu, saya juga kecewa kenapa ada pondok di sini mengundang dia gitu. Kemudian ada juga Bajri ya, Bajri ini juga lulusan Al-Azhar, di Al-Azhar juga nggak jelas lantang luntungnya, tiba-tiba pulang ke sini terfitnah dengan pemikiran yang tidak jelas, lalu ini menjadi rujukan buat orang-orang itu. Dan yang parah adalah masyarakat di bawah ini melihat mereka sebagai juga narasumber gitu. Nah, saya pikir itu yang saya bilang tadi, pencerahan tentang Palestina perlu, istilahnya kalau bahasa usbu'iyat Palestina atau sepekan bersama Palestina, sangat penting menurut saya. Karena ketika saya menyampaikan di masjid itu misalnya, saya mengambil waktu misalnya zuhur, asar, maghrib, kesempatan saya untuk bicara tentang Palestina. Alhamdulillah. Tapi mereka juga, ini Pak, banyak akhirnya berkembang banyak saya menjelaskan, mereka bertanya apa itu Hamas, banyak sekali. Intinya Bapak Ibu sekalian, memang problematika kita di lapangan ini luar biasa, masyarakat sangat awam sekali,
Oleh karena itu kalau tadi Ustazah Dr. Sita Resmi sudah di panggung seminar-seminar bahkan mungkin seminar internasional, nah kami di bawah ini, masyarakat di bawah ini penting juga. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh berbicara di tataran teori saja, tapi aplikatif di lapangan. Kita semuanya adalah montir-montir ya. Kata Said Kutub itu ya Pak, kamu adalah siham. Kita semua adalah anak-anak panah dimanapun kita berada. Duru haitsu yadur Islam, kita bergerak di mana. Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana MUI yang pelajaran bersuara menjadi narasumber mana-mana. Seperti Buya Arrani, saya agak sedikit sewot kemarin kepada ada satu pesan, kenapa ini diundang gitu? Ya, itu membawa juga virus kemana-mana kan mereka ini. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Salam perjuangan dari Palu. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan Ustaz. Semangat juang dari Palu luar biasa. Amin amin ya Rabb. Ustadz Khairul Hadi udah bisa belum itu coba? Saya persilakan Ustadz Khairul Hadi untuk berbicara sebelum ditanggapi sama Dr. Abdul Rahim. Nggak tahu, suaranya sudah masuk belum? Oh iya. Masuk tuh suaranya tuh. Kencang. Oke aja, fotonya nggak usah. Mungkin. Nah. Silahkan. Alhamdulillah. Kedengaran. Jelas. Kedengaran. Alhamdulillah. Kangen semuanya kangen. Masya Allah. Para ustadz dan ustazah yang soleh dan solehah. Ya Allah, afwan, berkabungnya terlambat ya karena itu kalau Kemis banyak kajian-kajian itu ya Allah ya Karim. Gini, hanya menyampaikan pengalaman anak di lapangan di Jember itu alhamdulillah semua komponen menyatu untuk Palestina. Ini kesempatan yang sangat luar biasa menyatukan hati umat dalam isu yang sama. Nah, mungkin juga antum merasakan tentang bagaimana umat ini sekarang ini butuh ada isu-isu menyatukan umat ini. Dan mudah-mudahan antum semuanya menjadi perekat umat melalui isu-isu ini. Nah, pengalaman ana rasakan bahwa ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk bagaimana menyatukan umat. Memang masih ada banyak hal-hal yang perbedaan pendapat. Nah, untuk itulah maka diskusi-diskusi kita untuk bagaimana menjadi bagian yang mempelopori perekatan umat ini. Jadi kasus Palestina ini luar biasa yang tadi sudah disampaikan tentang bagaimana yang dulu sejak kecil isu kita demo Palestina dan seterusnya itu luar biasa. Bagaimana kemudian umat ini sekarang sudah begitu mereka luar biasa mendukung. Terakhir kemarin lusa saya ini menghadiri acara bela Palestina itu di pelosok Jember. Dan bagaimana orang-orang di desa itu mereka mengumpulkan sumbangan untuk Palestina. Dan ini hampir setiap malam anak terjun ke lapangan menghadiri undangan-undangan masyarakat yang ingin tahu lebih jauh tentang perkembangan Palestina. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan akhwat. Ayo, ini tantangan yang sangat luar biasa. Mohon arahan-arahan antum kepada kami yang di lapangan untuk bagaimana edukasi di masyarakat ini semakin hari semakin bagus. Nah, itulah pengalaman ana yang ana sampaikan. Jazakumullah khairah para dakatira, para dokter, para asatid, ilmunya. Ayo mari bersama-sama kita jadikan ini momen yang luar biasa untuk menyatukan umat. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa semangat Ustadz Khairul Hadi dari Jember yang sudah keliling kampung-kampung untuk sosialisasi perjuangan Palestina. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Abdurrahim untuk memberikan tanggapan ya. Sebenarnya dari berbagai macam tanggapan dari Bapak dan Ibu ini melengkapi semuanya ya. Iya. Tapi ada beberapa saya kira yang perlu ditanggapi. Silakan. Terima kasih Ustadz Rahman dan Ustazah sekalian, Asatidz dan Ustazah sekalian. Penambahan-penambahan tadi menambah dan memperkaya sudut pandang kita terkait dengan isu Palestina. Saya coba, tadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin coba kita perdalam, terutama dari Ustadz Fatoni tadi terkait masalah nizam. Yang pertama bahwa sistem nizam itu adalah ijtihad ya. Kayak misalnya sistem yang dipakai Khulafaur Rasyidin, kemudian dipakai oleh Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Apakah di negara Muslim itu ada boleh ada dua kepemimpinan dan seterusnya. Dan sistem pemerintahan dalam Islam atau sistem politik dalam Islam itu tidak lepas dari respon situasi dan kondisi. Ini catatan penting mungkin, bahwa sistem yang ada dalam pemerintahan dalam sepanjang sejarah Islam itu tidak bisa kita lepaskan dari sebagai respon atas situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, idealnya bahwa jihad itu dikumandangkan oleh pemimpin yang sah, yang resmi, yang diakui memiliki otoritas. Karena ada pengakuan dari semua pihak, maka kemudian ada kemampuan pula tercipta dari pengakuan itulah, maka mobilisasi itu bisa tercipta. Tetapi ketika tidak ada pengakuan, tidak ada legalitas, tidak ada keberpihakan, ataupun tidak ada kebersamaan, maka syura itu kan bagian dari menciptakan pengakuan, menciptakan mobilisasi. Nah, ketika itu situasi idealnya ada pemimpin, tetapi ketika situasi tidak ideal, dalam pendekatan makosid begini, Bapak Ibu sekalian, ada tujuan, ada sarana. Menegakkan keadilan, kemerdekaan Palestina itu adalah tujuan. Adanya pemimpin itu adalah sarana. Pemimpin yang ideal, kesepakatan bersama adalah sarana. Maka ketika tidak ada sarana ideal, maka kita mencari sarana-sarana yang memungkinkan mewujudkan tujuan itu. Maka kalau kita bertanya tentang di Hamas di Palestina, bagaimana koordinasi antara Hamas, Fatah, kemudian gerakan jihad yang lain, tentu mereka lebih tahu, saya tidak memiliki informasi. Tapi kita husnudzon ya. Mereka semuanya memiliki tujuan yang sama, tujuan yang baik, kemerdekaan Palestina. Tentu koordinasi itu ada di antara mereka. Tapi apakah ideal, dalam konteks ideal ya, tentu ada situasi dan kondisi. Juga perlu kita ketahui bahwa adanya faksi-faksi gerakan jihad di Palestina itu juga bagian dari respon atas situasi yang terjadi di Palestina. Sebagaimana juga bentuk-bentuk pemerintahan, pola-pola pemerintahan dari zaman ke zaman, itu juga respon atas situasi. Ini yang tidak bisa kita lepaskan. Saya berikan contoh begini, jamaah sekalian. Orang yang hidup di Eropa, itu kan pengadilannya tidak pengadilan Islam, tidak menggunakan syariat Islam. Idealnya kan hukumnya hukum Islam, dimanapun Muslim berada. Tapi misalnya ya ada seorang Muslim di Eropa dizalimi, ditipu bisnis dalam bisnis. Bolehkah dia menggunakan sarana yang tidak ideal itu? Apakah dia diam saja menunggu adanya sarana yang ideal? Maka dalam pendekatan makosid syariah, seseorang itu bila bisa mendapatkan tujuannya itu dengan sarana yang tidak ideal, bahkan hukum-hukum di Eropa itu bisa dikatakan tidak berbasis dengan hukum syariah, tapi kita dengan cara itu bisa mendapatkan hak kita, karena kita ditipu, kita mengajukan ke pengadilan supaya bisa dapat hak kita, maka itu kita lakukan dan tidak membiarkan, tidak menyerah. Begitu juga misalnya di Palestina, otoritas Palestina misalnya dinamakan bahwa itu Mahmud Abbas ya, tetapi kan tidak memiliki otoritas, kemampuan mobilisasi, tidak memiliki power dan seterusnya. Maka ada sarana-sarana, apabila ada sarana-sarana yang lain yang memang tidak ideal, tapi bisa mencapai kemerdekaan
kemerdekaan Palestina, maka sarana itu diambil. Bahkan bisa jadi dia tidak ideal, bisa jadi ya memang seharusnya koordinasi, tapi karena tidak mungkin koordinasi bukan berarti lalu berpangku tangan menunggu itu ideal, tapi sarana apapun, fasilitas apapun yang ada digunakan untuk mencapai tujuan itu. Itu mungkin gambarannya ya. Memang dalam kehidupan ini apabila kita bawa dalam situasi saat ini banyak yang tidak ideal. Tetapi di dalam situasi ketidakideal itu ada sarana-sarana baru, inovasi-inovasi baru yang memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan tujuan, yaitu tujuan maqasid syariah, misalnya tadi kemerdekaan Palestina, kemudian menghilangkan sebagian kezaliman dan seterusnya. Kemudian terkait, saya mendapatkan satu pembahasan oleh Abdul Wahab Al-Masiri ya, seorang pakar Zionis. Beliau itu menulis ensiklopedia Yahudi dan Zionisme Yahudia Wasahyunia, Yahudi, gerakan Yahudi dan Zionisme. Beliau itu punya karya ensiklopedia 8 jilid. Beliau itu menelitinya sekitar berapa puluh tahun begitu dan mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Beliau mengatakan begini, ternyata penjajahan itu memiliki kesamaan. Misalnya penjajahan Jepang di Indonesia, Rasputi di Amerika, istiton itu ya, pendudukan dilakukan oleh orang-orang itu hampir sama. Misalnya di Australia, di Amerika, bahkan kita di masa Jepang maupun di Indonesia, termasuk dengan Yahudi itu memiliki satu kesamaan, yaitu merasa sebagai ras yang terbaik. Itu ternyata mereka ras kulit putih merasa lebih baik, maka kemudian mereka menduduki Amerika, menduduki Australia, kemudian juga di Indonesia dulu ada Jepang juga menduduki Indonesia dengan klaim yang sama, dan Selandia Baru terhadap Maori. Ternyata juga dilakukan oleh Zionis, itu juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Amerika ketika di Amerika terhadap suku asli, begitu jadi Australia. Ini satu satu informasi yang cukup menarik menurut hemat saya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Gunawan tadi menarik, bahwa memang isu Palestina ini bisa didekati dengan banyak sudut pandang tergantung objeknya. Dan ini terkait dengan teknik komunikasi ya, teknik komunikasi, bahwa kita berkomunikasi dengan orang itu kira-kira interestnya apa. Dan dari sisi apa kita bisa berkomunikasi. Ya kalau dengan non-muslim mungkin hemat saya kurang tepat kalau menggunakan pendekatan jihad, maqasid syariah, dan seterusnya. Tapi dari sisi kemanusiaan, dari sisi undang-undang, dan seterusnya. Mungkin ini yang dapat, ini Ustadz Rahman, terkait dengan konklusi kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apapun sekecil apapun partisipasi kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari jihad kita di dalam menegakkan agama, menegakkan keadilan, kemudian melawan kezaliman, dan sesungguhnya setiap usaha yang kita lakukan itu manfaatnya kembali ke kita. Karena pada hakikatnya setiap kebaikan dilakukan oleh seseorang itulah yang pertama kali mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan sebelum objek dari kebaikan itu mendapatkannya. Mungkin itu, Ustaz Rahman. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Abdul Rahim atas presentasi dan tanggapannya pada diskusi pada pagi ini. Gimana, kita lanjut atau udah nih? Udah ya? Closing teman. Ya. Apresiasi saya nambahin sedikit dong, Pak. Mas. Tanya dikit, Pak. Oh, Bu Yayah. Oh, ada yang nanya, Pak Bu Yayahnya. Ya. Kemana aja nih? Biasa. Ya, silakan. Singkat padat. Ya, singkat padat. Sementara kita dan negara-negara Muslim membantu Palestina dan memboikot Israel. Sementara itu Uni Emirat Arab mengirim 8 pesawatnya ke Nezeb dan memberikan bantuan kepada Israel. Ini dari segi maqasid syariah, di mana ini maslahahnya? Saya belum bisa paham itu. Kedua, kenapa itu Fatah mengambil sikap aman diri sendiri sementara saudaranya dibantai? Kita di sini aja sampai mati-matian. Insya Allah besok Senin saya ke Mercy menyalurkan bantuan untuk Palestina. Sementara di antara mereka sendiri nggak bersatu. Uni Emirat Arab itu syekhnya ketemu dengan presiden
Israel dan memberi 8 pesawat, 8 bantuan sebanyak muatannya 8 pesawat ke Nezeb, mendarat di Nezeb dan memberikan bantuan. Di mana makosid syariahnya? Demikian, terima kasih. Baik, Bu ya. Sebenarnya ya jawabannya ini bisa tanyakan ke mereka sih. Saya nanggapin sedikit Enggak. dong, Mas Rahim. Ya udah nggak apa-apa, Ya, silakan. Ya, yang pertama kaitan Pak Gunawan. Kalau menurut saya hal itu sudah disampaikan oleh Dr. Abdul Rahim ya, Mas Rahim, bahwa boleh membahas ya atau bukan boleh, bahwa selama ini sudah terjadi pembahasan tentang isu Palestina, terutama kaitan dengan Tufan Al-Aqsa, serangan 7 Oktober dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang keilmuan. Jadi yang disampaikan oleh Mas Abdul Rahim itu adalah sekedar bingkai besar ya untuk pembahasan kita itu tidak keluar dari jalur maqasid syar'i gitu. Jadi bukan berarti kita harus nyampein persis seperti yang disampaikan Mas Abdul Rahim, itu justru background saja gitu, frame keilmuan kita ketika kita membahas mungkin Pak Gunawan dari segi membangun jaringan untuk mendukung rakyat Palestina dan seterusnya. Yang kedua ada pertanyaan kaitan dengan Buya Arazi dan yang lain-lain, walaupun akhirnya ketika ditekan dia juga sempat meminta maaf ya dalam 1 kasus, 2 kasus. Jadi video lama dia diungkap lagi. Nah ini ada di Facebook, ada yang akunnya itu akun Devi siapa sih Manjuntak. Nah sekarang udah ada beberapa advokat yang mengadukan. Memang dia sudah hapus postingan-postingan yang memfitnah Hamas, memfitnah rakyat Palestina, memunculkan postingan hoax ya tentang kebohongan-kebohongan perjuangan. Nah begitu dia dilaporkan ya dengan undang-undang ITE dan seterusnya, dia menghapus itu postingan-postingan, tapi sudah banyak yang didokumentasikan dengan screenshot. Jadi kita negara hukum, proses saja kalau memang ini dianggap menyebarkan hoax ya, berbagai hal. Walaupun kita tidak bisa mendukung secara penuh perjuangan rakyat Palestina, paling tidak kita tidak menjadi penghambat gitu hal-hal yang terkait perjuangan rakyat Palestina. Itu 1 poin, 2 poin. Terakhir dengan Buya Yahya, saya ikut urun sedikit Buya Yahya. Itu saya yang sempat tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki banyak kelebihan sebagai bangsa Muslim ya di seluruh dunia, tetapi salah satu kelemahan kita adalah tadi persatuan. Dan kalau tolong dikoreksi Mas Rahman atau Mas Rahim, yang saya pernah baca ketika Rasulullah sholat malam dan menangis, ditanya oleh sahabat kenapa, Rasul mengatakan, aku berdoa agar umatku dijauhkan dari bahaya kelaparan seperti umatnya Nabi Yusuf, Allah kabulkan. Ya. Aku berdoa agar umatku diselamatkan dari bahaya banjir besar seperti umatnya Nabi Nuh, dan Allah kabulkan. Tapi ketika aku berdoa agar umatku diselamatkan dari perpecahan, tidak ada jawaban langsung dari Allah akan menjamin gitu ya. Ya kita nggak bisa, wah harusnya Nabi lebih ngotot lagi doanya. Tapi itu satu fakta yang mengatakan bahwa berarti memang perjuangannya harus dari kita gitu, Bu Yahya. Dan mungkin posisi Uni Emirat atau sebagian negara Arab memang dalam posisi yang bisa jadi, ya kayak saya pernah ke Yordan ya Pak, karena waktu itu ada urusan terkait anak yang studi di sana. Contohnya saja, mereka juga memang mereka menampung pengungsi Palestina, mereka tampung dan mereka juga ya cukup inilah. Tetapi mereka takut sama Amerika. Jadi ketika ada ya kayak di sini mungkin siapa Pak yang itu yang ditahan itu di penjara, bukan Habib Rizik yang udah sepuh, lupa, yang dari Solo Abu itu Bakar siapa? Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir ya. Itu kan memang kaitan-kaitannya dengan ya pesanan internasional lah. Jadi kalau ada tekanan itu masuk penjara itu orang-orang dari Partai Ikhwanul Muslimin gitu ya di Yordan. Nanti kalau udah mereda pemantauan mereka dilepaskan. Jadi bahkan kayak jadi saling tahu sama tahu bahwa kita ya menghindari pressure dari sana, harus maklum dan bekerja sama. Dan Partai Ikhwanul Muslimin di Yordan itu sempat tidak bisa ikut pemilu lama, baru tahun berapa kemarin mulai ikut pemilu lagi. Jadi memang tidak mudah juga untuk tetap membangun independensi. Dan kalau saya melihat di sini apa ya istilahnya posisi yang unik dari Turki.
Dia anggota NATO, dia kekuatan politik nomor 2 di militer NATO, tapi dia juga misalnya tidak mau mengapprove masuknya Swedia atau negara Denmark atau apa untuk masuk NATO karena mereka tadi menghina Nabi melalui kartunnya dan seterusnya. Jadi dia ada di situ, tapi dia punya bargaining position yang kuat itu. Nah, sementara negeri-negeri Arab yang lain itu mereka seolah-olah tidak punya independensi dan tidak punya bargaining position terhadap Amerika dan sekutunya. Nah, kalau Indonesia alhamdulillah punya prinsip bebas aktif ya. Artinya bebas di sini maksudnya independensi walaupun prakteknya juga tidak independen gitu. Tapi paling tidak masih berani bicara lantang di sidang umum PBB, di Dewan Keamanan PBB. Jadi ini menjadi unik Pak Yahya, Buya Yahya, bahwa kita negeri yang bukan penutur bahasa Arab gitu ya, bukan bangsa Arab, tetapi negara yang ditakdirkan Allah negara terbesar mayoritas populasi muslimnya sedunia gitu. Dan bahwa kemudian standing positionnya Indonesia jelas gitu pembelaan Palestina. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh gitu buat negara-negara lain. Paling tidak Pak, kemarin kan kenapa sih 7 Oktober terjadi? Karena Netanyahu bicara di PBB ketika dia pada saat upaya normalisasi hubungan dengan Saudi Arabia dimediasi oleh Amerika Serikat, Netanyahu mengatakan Timur Tengah ke depan adalah Timur Tengah without Palestine. Timur Tengah yang damai adalah Timur Tengah tanpa Palestina. Timur Tengah yang damai hanya dengan Israel. Nah, kemudian nggak lama terjadilah serangan 7 Oktober itu, ya Blitzkrieg gitu. Nah, kemudian Saudi menunda normalisasi hubungannya. Jadi kalau pertama kita bedakan semua rakyat Muslim di negeri-negeri Barat yang notabene non-Muslim dan di negara-negara Arab yang mayoritas tentunya Muslim, semuanya bersama Palestine, semua bersama Palestina. Rakyatnya. Mau di Qatar, mau di Yordan, mau di Uni Emirat Arab, bahkan ada pakar HI mengatakan cintanya rakyat Indonesia pada Palestina tuh cinta yang sudah sampai tingkat batiniah kayak gitu. Ya, tetapi memang pemimpin-pemimpinnya, pemerintahnya memang belum punya independensi banyak hal karena ada kebutuhan akan support militer, kemudian akan ada hubungan dagang dan seterusnya. Ya seperti Kuwait lah, kan dulu cuma 6 jam dianeksasi oleh Irak. Jadi kelemahan negeri-negeri Muslim selain solidaritas juga adalah kekuatan militernya. Itu Buya Yahya, saya menambahkan sedikit pertanyaan yang sebenarnya untuk Mas Abdur Rahim. Mohon maaf. Ya, saya hanya ingin melihat di mana maslahah makosid syariahnya. Ya, nggak ada. Nggak ada. Karena gini, kalaupun jangan membantu lah. Kalaupun setuju dengan perdamaian, yang nggak usah bantu kirim bantuan material gitu loh ke Israel. Sementara kita itu kan kontraproduktif. Menyakiti ya Pak, menyakiti banget. Iya. Oke banget. Iya. Ustadz Rahmannya sedang mengantar putranya, jadi saya langsung ambil alih langsung. Insya Allah. Oke, Ustadz Multafar ada tambahan cukup ya? Sedikit, Ustadz. Ya, silakan, Ustadz. Maaf, ini tidak terkait tadi, saya juga tidak pas juga habis ngantar tadi ketika mungkin Buya ya apa itu menyampaikan, jadi saya nggak tahu, jadi sudah dijawab oleh Dr. Sita, tapi ini terkait dengan hal yang selama ini sering terjadi dalam konteks seperti masalah Palestina dan juga yang lain-lainnya dalam dakwah secara umum. Jadi kenapa sih ada orang-orang yang begitu begitu kekeh itu untuk memvonis Hamas, memvonis Palestina, memvonis ini itu. Itu salah satu biang penyebab utamanya adalah pola pikir dan orientasi serta mazhab yang diikuti. Saya sering menyebutkannya sebagai itijah dan mazhab qadha'i. Memang ada orang-orang yang memang punya orientasi dalam menyikapi segala hal atau khususnya menyikapi orang itu orientasi utamanya adalah menghakimi, kayak wasit dalam sepak bola. Wasit dalam sepak bola itu kayaknya nggak bawa kartu hijau nggak atau putih, merah dan kuning aja kan? Lengkap malah bajuannya. Jadi ya, merah dan kuning. Yang dicari itu adalah yang salah. Cari kesalahan itu dikasih merah atau kuning gitu. Ya itu untuk wasit memang tugasnya, tapi masalahnya adalah ada
kalangan di umat Islam, termasuk para pendakwah itu yang memang orientasi dasarnya itu adalah menghakimi. Tiap melihat orang kelompok ini tuh itu mau dikasih kartu kuning atau merah. Jadi supaya kita paham. Nah, sehingga ketika kita mungkin mau mengingatkan atau minimal atau bahkan membantah, itu kita kembalikan kepada orientasi ini. Selama orientasi masih kuat, kita mau pakai hujah ayat berapa puluh pun, hadis berapa puluh pun itu akan mental. Itu orientasi dasarnya. Pokoknya ngelihat orang lain itu harus saya hakimi. Yang tidak dihakimi hanya dirinya. Itu ada. Jadi seperti itu. Jadi ya kita maklum saja. Jadi selama orientasi itu masih ada, yaitu ya sudah ngelihat, masya Allah, kondisi seperti itu tuh sibuk. Ini akidahnya benar atau enggak, sesuai dengan akidah Islam atau tidak, dan seperti apa mereka. Terus benar gerakannya itu tadi kita katakan bahwa kita menilai sementara kita jauh. Padahal kalau ada orang di luar sana menilai kita dengan apa yang kita lakukan di dalam sini, itu kita akan tolak. Kenapa? Kami lebih tahu. Jadi gitu. Terus apakah karena tahu berarti tidak akan salah? Saya katakan bahwa salahnya orang yang tahu itu dimaafkan. Itu ijtihad. Sementara salahnya orang yang tidak tahu itu tidak dimaafkan. Jadi gitu. Artinya bahwa sangat mungkin mereka salah. Tapi ijtihad mereka, kita itu di sini adalah kewajiban iman, kewajiban ukhuwah Islamiyah, kewajiban ukhuwah insaniyah, bahkan fokusnya di sana. Dan apa yang bisa kita lakukan, minimal doa dan juga perhatian. Sekali lagi tadi itu, jadi memang sangat penting sekali untuk memastikan orientasi kita itu dalam bersikap menyikapi orang lain itu apa. Makanya husnudzon hilang, ukhuwah hilang, itu semuanya ketika ini. Insya Allah itu barakallahu fikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Ghaffar. Demikian jamaah sekalian, waktu kita sudah cukup panjang dari 2 jam ya. Sebagai closing tadi terkait dengan terkait dengan bantuan Emirat, ya kita jadi tahu bahwa agama Islam itu bukan untuk ras tertentu. Bahwa yang baik itu ada Arab non-Arab, yang buruk itu juga ada Arab dan non-Arab. Dan politik itu tidak senantiasa dasarnya agama. Jadi Saudi jahiliyah itu kan dari Arab awalnya itu. Istilah jahiliyah. Jahiliyah juga dari Arab begitu. Tidak semua negara ahlu sunnah kebijakannya ahlu sunnah. Tidak semua. Jadi itu persepsi yang harus kita bangun. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bareng. Insya Allah akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Insya Allah dengan tema yang berbeda. Hadza jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih.